Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, syukur kita kepada Allah pada pagi subuh ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita tetap bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat ibadah subuh. Salawat salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak lupa bersyukur atas sebuah prestasi besar yang Allah berikan? Ternyata bersyukur dan memuji Allah adalah tingkatan terakhir dari sebuah tingkatan atau beberapa tingkatan yang dituju oleh seorang hamba menuju Allah SWT. Ketika kita menemui atau melewati tangga-tangga yang sempurna, tangga ilmu, tangga taubat dan seterusnya, akhirnya kita sampai kepada tingkat tangga terakhir, yakni tangga alhamdi dan asyukur, memuja dan bersyukur. Orang yang semua menyandarkan kehidupannya kepada bersyukur akan mendapatkan kepuasan batin yang sangat sempurna, bahwa apapun aktivitas kegiatan baik duniawi maupun ukhrawi semua dilandaskan kepada Allah SWT. Orang yang sudah sampai pada tahap bersyukur, sampai pada tahap alhamdulillah atau disebut dengan aqabatul hamdi wa syukri, orang yang sampai pada tahap itu, orang-orang yang seperti itu akan jatuh dalam karunia Allah dengan mudah, kelapangan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap karunia tidak hanya sebatas karunia nikmat rahmat duniawi, tapi dia menganggap kehidupan batinnya, keinginannya untuk ukhrawi adalah bagian daripada bersyukur pada Allah. Sehingga ada yang mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, orang yang jatuh dalam tangga syukur, artinya orang yang terjadi dalam syukur dan puji itu, maka dia akan merasa dirinya berada di majlis munajasah, atau majlis munajah. Dimanapun dia berada, di majlis manapun, di majlis-majlis yang kita lihat banyak di tempat-tempat kita, dia merasa dirinya selalu majlis munajah kepada Allah SWT. Apakah dia berada di majlis permusyawaratan ulama, majlis permusyawaratan rakyat, majlis MAA, majlis adat, majlis segala macam majlis yang ada pada kita, maka kita merasa diri kita majlis munajah. Nah, mempraktikkan puji syukur itu yang akhirnya kita berada di majlis munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Ketika kita berada di majlis apapun, di majlis teman-teman kita merasa diri kita selalu bermunajah kepada Allah, selalu senantiasa diawasi karena kita bersyukur kepada Allah, sehingga majlis kita berubah. Majlis pertemanan kita menjadi majlis munajah. Kita tidak sembarangan berbicara kepada kawan-kawan kita, seprofesi kita. Kita tidak amburadul dalam bersikap dan bertindak karena kita merasa diri kita bermunajah. Tapi yang sekarang yang terjadi, kadang orang merasa di majlis munajah pun terkadang tidak merasa dirinya di majlis munajah. Karena majlis munajah itu secara formal adalah salat, ibadah-ibadah mahdhah kepada Allah adalah bagian majlis munajah formal kepada Allah. Dan majlis yang tidak formal adalah majlis yang kita laksanakan sekarang ini. Semua aktivitas yang kita lakukan, sebenarnya kita berada di majlis munajah. Majlis berbisik-bisik dengan Allah SWT. Maka endingnya tahapan bersyukur itu adalah bahwa segala kehidupannya dinaungi dalam majlis munajah. Ini luar biasa ketika kita mampu merasakan diri kita senantiasa berada dalam perbincangan yang kepada yang maha kuasa, maha besar, maha qadir, maha alim, Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aktivitas-aktivitas kita dalam bermajlis kita senantiasa dalam rasa awasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu maka tangga bersyukur adalah tangga akhir sebetulnya.
Maka bersyukur ada bersyukur di atas syukur. Orang yang merasa bersyukur, terasa dirinya harus bersyukur karena kepada Allah. Karena kemampuan dia bersyukur adalah anugerah Allah SWT. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya kekayaan kita bersyukur. Lebih daripada itu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT. Oleh karena itu, maka menjadi sebuah kewajiban ya. Kalau kita lihat di banyak wilayah-wilayah agama, bersyukur dan memuja Tuhan itu terkadang di awal yang wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam khutbah kita diwajibkan bersyukur, dalam berdoa kita diminta untuk senantiasa diawali dengan pujian. Kenapa demikian? Agar kita terlatih berada dalam tangga yang terakhir itu, tangga bersyukur. Jadi kalau kita katakan hamdu dan syukur itu adalah tangga pujian secara lisan dan tangga syukur, tangga pujian dengan perbuatan. Ketika kita mampu bersyukur kepada hamdi saja, tidak sampai kepada tahap syukur, maka itu yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita, terhadap tetangga kita, terhadap lingkungan kita. Karena kita hanya, syukur kita hanya sebatas lisan yang disebut dengan alhamdulillah itu. Tapi kita berharap syukur kita, pujian kita naik pada tingkat syukur, tingkat perbuatan. Sarful abdi, memalingkan, mempergunakan si hamba, segala yang dianugerahkan Tuhan kepadanya atas apa yang dimaui Tuhan. Maka semua aktivitas yang dilakukannya, semua berdasarkan kemauan dari Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kita bisa mengarahkan kehidupan kita atau menapaki kehidupan ini sebagai tangga terakhir, tangga dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga kita siap. Dalam itu disampaikan, orang yang berada dalam tanggapan syukur, mereka itu yang tazim, atau ya menunggu al-barid, menunggu surat. Kalau orang yang sehari-harinya bersyukur, dia senantiasa menunggu al-barid, surat kematian dari Allah. Dia siap siaga gitu, karena dia senantiasa merasa dalam lindungan Allah, tidak pernah terlena gitu. Kapan surat sampai, kapan surat panggilan itu datang, dia siap gitu. Karena dia orang-orang yang senantiasa bersyukur. Jadi al-barid itu surat kematian itu ya, surat kematian itu. Orang yang bersyukur itu siap siaga gitu. Tidak pernah khawatir kepadanya kapan surat itu datang. Gitu. Bahkan dia tunggu yauman fa yauman, hari maka harinya, hari demi hari dia tunggu surat itu. Karena dia merasa kemampuan dia sekarang beribadah itu karena Allah. Kemampuan dia berbuat kehidupan dunia yang baik itu karena Allah SWT. Jadi maka kita lihat kalau Imam Ghazali itu mengatakan luar biasa ya. Mereka akan berada di Riyadul Ridwan. Mereka akan berada dalam taman-taman keridhaan. Apapun, larinya ke kepujian kepada Allah SWT. Apapun aktivitasnya, larinya ke ridwan Allah SWT. Orang yang mau Riyadul Jannah, orang yang ingin mendapatkan kebun-kebun surga di kuburnya, di alam barzakh, maka dia harus Riyadul Ridwan di dunia. Orang yang sudah membiasakan berada dalam kebun-kebun keridhaan di dunia, maka dia akan mendapatkan kebun-kebun surga di taman surga di waktu di alam barzakhnya. Banyak sekali yang diinginkan oleh kita, kehidupan yang baik tercermin dari kehidupan kita di dunia ini. Sekali lagi, bersyukur adalah mutlak dilakukan ketika seseorang telah mencapai tahap tingkatan terakhir itu, bahwa tabaqah syukur, tingkatan ketujuh atau tingkatan akhir. Ada 7 tingkatan itu. Yang 7 tingkatan terakhir adalah tingkatan syukur. Maka kita akan mendapat orang-orang yang bersyukur, yang kata Allah, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna wali walidayna wa ahlana wa jami'al muslimin minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Jadikan anak dan saudara kami orang-orang yang bersyukur. Tetangga dan keluarga kami semua orang-orang yang bersyukur. Ja'alallah minasyakirin. Allah menjadikan kita orang yang bersyukur di dunia wal akhirah. Akhirnya negara kita di negara yang baik dunia dan akhirah, karena penghuninya, penduduknya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berbahagia. Alhamdulillah kami berada di Masjid Taqwa